Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hak sesama muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya dengan menunaikan haknya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak tetangga itu? Beliau menjawab, jika ia meminta sesuatu padamu, maka berilah. Jika ia meminta bantuanmu, maka bantulah. Jika ia meminjam sesuatu padamu, maka pinjamlah. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika ia sakit, maka tengoklah. Jika ia mati, maka antarlah jenazahnya. Jika ia tertimpa musibah, maka takziahlah padanya. Hiburlah ia, jangan mengganggunya dengan bau masakanmu, kecuali engkau memberinya sebagian dari masakan itu. Dan janganlah kamu meninggikan bangunanmu yang menyebabkan tertutupnya ventilasi rumahnya, kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Al-As-Sabani. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya dengan menunaikan haknya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak tetangga itu? Beliau menjawab, jika ia meminta sesuatu padamu, maka berilah. Jika ia meminta bantuanmu, maka bantulah. Jika ia meminjam sesuatu padamu, maka pinjamilah. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika ia sakit, maka tengoklah. Jika ia mati, maka antarlah jenazahnya. Jika ia tertimpa musibah, maka takziahlah padanya. Hiburlah ia, jangan mengganggunya dengan bau masakanmu, kecuali engkau memberinya sebagian dari masakan itu. Dan janganlah kamu meninggikan bangunanmu yang menyebabkan tertutupnya ventilasi rumahnya, kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Al-Asbahani. Dari Abu Rahnu menceritakan, seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, si pelanah seorang wanita terkenal, banyak melakukan sholat, puasa, dan sedekah. Akan tapi ia sering menyakiti tetangga-tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah SAW bersabda, ia akan berada dalam neraka. Kemudian orang itu berkata lagi, wahai Rasulullah, si fulanah seorang wanita terkenal bahwa ia sedikit puasa, sedekah, dan sholatnya. Ia pernah bersedekah keju sedikit, tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangga-tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah SAW bersabda, ia akan berada dalam surga. Arsyad Ahmad. Dari Abu Hurairah menceritakan, seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, si pelanah seorang wanita terkenal, banyak melakukan sholat, puasa, dan sedekah. Akan tapi ia sering menyakiti tetangga-tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah SAW bersabda, ia akan berada dalam neraka. Kemudian orang itu berkata lagi, wahai Rasulullah, si pelanah seorang wanita terkenal bahwa ia sedikit berpuasa, sedekah, dan sholatnya. Ia pernah bersedekah keju sedikit, tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangga-tetangganya dengan lidahnya. Rasulullah SAW bersabda, ia akan berada dalam surga. Arsyad Ahmad. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang mau mengambil dariku beberapa kalimat, lalu ia mengamalkan atau mengajarkannya kepada orang yang mau mengamalkannya? Abu Hurairah berkata, saya mau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memegang tanganku dan menghitung 5 perkara dan bersabda, 1. Takutlah akan perkara-perkara yang haram, niscaya engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. 2. Ridholah dengan apa yang Allah bagikan kepadamu.
Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. 3. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Niscaya engkau akan menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. 4. Senangkanlah orang lain apa yang engkau senangi untuk dirimu sendiri. Niscaya engkau akan menjadi seorang muslim yang sebenarnya. 5. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan, seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku dapat mengetahui kalau aku berbuat baik dan kalau aku berbuat buruk?" Nabi SAW menjawab, "Apabila engkau mendengar tetangga-tetanggamu mengatakan bahwa kamu telah berbuat baik, maka sungguh engkau telah berbuat baik. Dan apabila engkau mendengar mereka mengatakan bahwa engkau telah berbuat buruk, maka sungguh engkau telah berbuat buruk." Hadis Tabrani. Dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan, seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku dapat mengetahui kalau aku berbuat baik dan kalau aku berbuat buruk?" Nabi SAW menjawab, "Apabila engkau mendengar tetangga-tetanggamu mengatakan bahwa kamu telah berbuat baik, maka sungguh engkau telah berbuat baik. Dan apabila engkau mendengar mereka mengatakan bahwa engkau telah berbuat buruk, maka sungguh engkau telah berbuat buruk." Hadis Tabrani. Dari Abdurrahman bin Abi Quraij meriwayatkan, pada suatu hari Nabi SAW berwudu, lalu para sahabat menyapu wajah dan badan mereka dengan air bekas wudu beliau. Maka Rasulullah SAW bertanya pada mereka, "Apa yang mendorong kalian berbuat begini?" Mereka menjawab, "Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya." Beliau bersabda, "Barang siapa yang ingin mencintai Allah dan Rasulnya dan ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia jujur atau benar dalam pembicaraannya ketika berbicara. Hendaklah menunaikan amanatnya jika diberi amanat, dan hendaklah ia berlaku baik terhadap tetangganya." Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abdurrahman bin Abi Quraij meriwayatkan, pada suatu hari Nabi SAW berwudu, lalu para sahabat menyapu wajah dan badan mereka dengan air bekas wudu beliau. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Apa yang mendorong kalian berbuat begini?" Mereka menjawab, "Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya." Beliau bersabda, "Barang siapa yang ingin mencintai Allah dan Rasulnya dan ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia jujur atau benar dalam pembicaraan ketika berbicara. Hendaklah menunaikan amanatnya jika diberi amanat, dan hendaklah ia berlaku baik terhadap tetangganya." Hadis Baihaqi. Apa yang baca dan kita mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkata untuk menyampaikan kepada Amin.